denganmu Tuhan, bersama saudara seiman memuji memuliakanmu. Kami mau mendengar suaramu Tuhan. Ku siapkan hatiku mendengar firman-Mu, merajut kasih menuai jiwa. Inilah kami dalam pelayanan di Encristo. Kami mau melayani-Mu Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Selamat tengah malam di Sydney ya, Ibu Sylvia, selamat datang. Ibu Sylvie Karawan dari Sydney, Australia. Selamat datang ini pertama kali ya Ibu memberitakan firman Tuhan di Encristo Ministry. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada selamat malam bagi semua saudara-saudara yang ada di Indonesia. Selamat siang untuk yang ada di Eropa. Saya Paul Harmusia dari Nederland, mewakili teman-teman yang bertugas. Sekali lagi mengucapkan selamat datang, selamat menikmati kasih anugerah Tuhan melalui ibadah virtual Encristo Ministry Online Service. Merajut kasih, menuai jiwa. Itulah moto kami Encristo Ministry. Dengan moto ini kami ingin membangun semangat persaudaraan dalam menjangkau jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang sudah tiba waktunya supaya kita tidak berlarut-larut karena di Australia sudah tengah malam. Kita akan mulai ibadah kita. Saya akan buka dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami datang menyembah Engkau Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Mu melalui Ibu Pendeta Sylvie Karawan. Tuhan berkati beliau, juga kami semua yang terlibat dalam terlibat dalam ibadah ini. Tuhan, hamba-Mu sebagai host, juga Pak Dodi, Pak Dirksen, Pak Johan Untung yang akan menaikkan puji-pujian. Tuhan berkati kami semua, juga semua yang hadir di sini, peserta ya Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, Tuhan buka pintu hati kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu serta menaikkan puji-pujian kami sebagai ucapan syukur kami di mana Tuhan sudah menyertai kami sampai saat ini. Segala kuasa yang ingin mengganggu pelayanan kami Tuhan, ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau ikat dan kami mau buang supaya ibadah ini berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Tuhan tolong kami semua di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Amin. Thank you doanya. Terima kasih sama-sama. Pak Johan, saya persilahkan untuk menaikkan puji-pujian sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, selamat malam shalom buat kita semua. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan melalui pujian, beberapa lagu ke depan, dan ada kuasa di atas pujian. Mari kita menyiapkan hati kita, dan untuk kita menerima lawatan Tuhan walaupun kita berbeda tempat, tapi saya percaya Tuhan akan mempersatukan kita di dalam doa melalui Roh Kudus pada malam hari ini. Haleluya. Kekuatan
dalam hadirat-Mu, Tuhan Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Haleluya. Mulialah nama-Mu. Kami mengundang Roh Kudus hadir di setiap pribadi kami, masuk dalam hadirat-Mu, menikmati-Mu, Yesus. Sebab Engkau Allah yang hidup, layak dipuji dan disembah. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Sebab kami yakin ada kemenangan, ada kelepasan, ada kesembuhan. Amin. Yes. Iya, kita akan nyanyi satu lagu lagi ya. Satu dua lagu lagi untuk firman Tuhan pada sore hari ini.
Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Lantakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lantakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Iya, kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Saya akan nyanyikan satu lagu buat kita. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi hidup kami saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Hatiku telah siap Tuhan, ku dengar
sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penoleh hidupku. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, ku dengar firman-Mu. Mic-nya Pak Paul. Unmute. Mic-nya Ya. Pak Paul, mic. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk penyembahannya, pujian dan penyembahannya Pak Johan Untung. Kami semua disegarkan melalui pujian dan penyembahan, dan tiba waktunya kita mendengarkan suara Tuhan. Dan kami minta dan kami persilahkan Ibu Evangelis Sylvie Karawuan untuk memberitakan firman-Nya dengan tema pentingnya pertobatan yang diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 21. Waktu dan tempat saya persilakan. Siap. Shalom semua. Selamat malam dari Sydney, Australia. Buat semua. Kita sebelum masuk firman kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami walaupun kami jauh Tuhan. Tapi melalui urapan-Mu maka kami siap untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Memberkati Zoom ini Tuhan, En Cristo online service ini Tuhan. Hamba percaya semua yang mendengarkan ini Tuhan, bisa dijamah, bahkan ada pertobatan yang sungguh-sungguh, karena itu adalah tujuan kami malam hari ini, apalagi untuk kami menuai jiwa, biar kami memiliki bekal Tuhan, agar kami bisa menangkan jiwa bagi Engkau Tuhan. Urapan Allah ada pada kami, berbicaralah bagi kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya, amin. Oke, shalom. Tadi Bapak Paul bertanya dari gereja mana. Saya pertobatan di Indonesia itu di gereja Bethel ya, dan di sini karena suami saya di gereja GPDI Sydney, jadi saya melayani di GPDI Sydney. Oke ya. Tapi saya melayani di mana saja. Pokoknya yang Alkitabnya sama ya saya pasti terima ya kan ya. Dan bahkan dalam setahun ada beberapa bulan sekali saya tuh khotbah di Canberra di Oikumene, gereja Oikumene, karena Canberra itu enggak banyak gereja ya. Jadi itu gabungan gereja-gereja kecil. Nah, nanti Mei saya juga akan di sana minggu kedua. Itu saja saya rasa Pak Untung sudah banyak tahu, biar Pak Untung sendiri yang ngomong. Haleluya ya. Soalnya irit waktu ini kita banyak waktu supaya ada sharing nanti ya, walaupun mengalir bagaimana Roh Kudus bawa tentang sesuai tema yang sudah ada di flyernya, yaitu pentingnya pertobatan ya. Kisah Rasul 3 19 sampai 21. Kenapa ini ada? Karena saya kalau yang baru ya, walaupun ini udah pakar-pakar semua, tapi saya melalui ayat ini makanya Tuhan pakai. Ya, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Melalui ini karena ini menjadi visi dan misi saya dalam pelayanan. Karena tanpa ini kita nggak mungkin bisa menangkan jiwa. Ya,
Mungkin kita bisa, tapi kita akan menjadi keneknya surga, saudara ya. Ya kan, surga-surga, tapi kita nggak ke surga. Itulah kurang lebih seperti itu. Makanya pentingnya pertobatan supaya kita nggak jadi Matius 7 ya. Ya, yang kita layani masuk surga, tapi kita enggak. Tuhan nggak kenal, malah dibilang hai pembuat kejahatan. Saya akan bacakan Kisah Rasul 3, 19, 20, 21. Ayat 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ayat 20 kan masih koma tuh ya. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang khusus di zaman dahulu. Ayat 19, 20, 21 ini menjadi dasar pertobatan saya, dan itu yang saya terapkan kepada orang-orang yang Tuhan percayakan saya layani. Apalagi seperti perdana begini, saya melihat ini udah senior-senior semua ya. Tapi kita mau sama-sama dibekali, karena yang paling penting, kenapa saya bawa terus ayat ini? Karena di dalam Kolose 3 ya, di atas ayat 5 manusia baru, iya kan? Nah, kita ini manusia stok lama, amin ya. Stok lama. Tapi Alkitab ajarkan kita harus menjadi manusia baru. Kenapa saya bilang saya ke Kolose itu? Karena di dalam Kolose 3 ayat 10, terus menerus dibaharui. Terus menerus. Nggak boleh stop. Semakin galak saya hilang ngantuknya. Kasih kekasih Kristus. Terus menerus. Karena yang paling penting. Saya nggak usah bahas mulai ayat 5-nya. Nggak usah. Itu kan ada yang dibuang, tanggalkan, lepaskan. Iya kan? Nah sekarang yang kita ini udah senior-senior saudara ya. Ayat 10 itu terus menerus dibaharui sehingga kita segambar dengan haliknya. Ya, itu dia. Nah, ini 3 poin ya. Saya selain di Alkitab saya sudah mempunyai catatan ya, karena penting sekali poin ini. Dasar untuk kita bisa, apalagi saya mendengar dari Pak Paul tadi ya. Visinya adalah merajut kasih, mudah-mudahan saya nggak salah dengar dan salah catat. Kalau nggak, koreksi ya Pak. Merajut kasih menjangkau jiwa. Betul? Ya kan? Nah, ini merajut kasih ini tanpa dasar firman yang jelas, tanpa kita ada di firman yang kita baca tadi, maka itu kasih enggak akan sempurna, saudara ya. Bahkan susah kita mau jangkau jiwa. Seperti saya katakan tadi, kita bisa jangkau jiwa, tapi kita menjadi keneknya sorga. Kalau di Jakarta, Blok M, kita tinggal di tempat. Ya, sorga-sorga, kita tinggal di tempat. Ya, kita menjadi bahasanya biar cepat ditangkap yang menjadi keneknya surga. Nah, itu bahaya, iya kan? Nah, malam hari ini poinnya adalah kita harus sadar dan bertobat. Bukan cuma kita punya apa namanya tuh? Sertifikat panjang sekali ya kan? Pertama STT, MDiv, MTH dan MM Megamol mungkin, haleluya. Ya kan? Tapi tanpa pertobatan maka sia-sia semuanya. Menjangkau jiwa nggak bisa berteologi. Nggak bisa. Kenapa saya katakan, saya melayani penjara udah sampai Nusa Kambangan dan semua mau sini pun sudah pernah. Kalau kita berteologi, aduh, udah jauh-jauh ke Nusa Kambangan, buang ongkos. Kalau kita ngetim, ya kan? Terus kalau kita berteologi, itu waktunya mereka mau tidur. Sweet. Tapi kalau dengan kuasa Roh Kudus, mereka melotot sampai amin. Nih Pak Yohan pasti dia udah melayani yang kayak gitu ya kan. Buat orang-orang itu melotot terus sampai selesai habis waktu. Jangan pas kita, apalagi kalau sekarang kan usaha Kambangan udah ber-AC, dulu enggak. Ya kan? Jangan pas pendeta khotbah, oh ini Hawaiian wedding song ya kan, mau tidur, iya kan, asik sekali. Oh tidak, kita harus buat yang mendengar itu melotot. Ini lagi bicara tentang narapidana ya, warga binaan, ya kan. Terlalu kasar kita bilang narapidana, enggak, warga binaan. Amin ya. Ya, saya yakin semua sudah pada terjun ke pelayanan-pelayanan gitu ya, karena itu pelayanan yang luar biasa ya. Nah,
Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Kenapa di sini nggak dibilang bertobatlah? Kenapa harus sadar? Karena pentingnya di sini sadarnya, saudara. Banyak orang-orang, apalagi di akhir zaman ini, sertifikat baptisan udah banyak. Bosan di gereja A, dia pindah gereja B. Keras firmannya, dia pergi di gereja B lagi, baptis lagi. Punya sertifikat baptis 10 biji. Nggak tobat-tobat. Maka itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Luar biasa. Hanya Pak Untung yang tahu siapa saya. Tapi sedikit saya mau ngomong, saya ini bukan turunan pendeta. Orang Manado itu dugem, judi. Suami saya sudah masuk ke kamar. Tapi dia tahu kalau saya bersaksi. Komplit. Pokoknya itu satu paket. Tapi Tuhan angkat kita dari lembah kekelaman, dari dunia hitam, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Wow, bukan cuma masuk ke dalam terangnya, yang ajaib. Itu dasarnya adalah sadar dan bertobat. Kalau nggak sadar, banyak orang tomat. Ini hari tobat, besok kumat. Kambuhan. Jadi yang penting tuh sadar. Kalau cuma bertobat, ini hari tobat, besok kumat. Tapi ngajar Alkitab, tuai jiwa. Nah ini bahaya. Amin nggak? Ini bahaya. Kita harus sadar dan bertobat. Makanya video-video CD-CD waktu zaman masih CD itu, khotbah hebat, pulang rumah pukul istri. Hah, gimana tuh? Tapi zaman sekarang enggak ya. Enggak. Roh Kudus bekerja dahsyat. Sekarang Tuhan datang sendiri, ya kan? Oh, luar biasa. Bicara langsung. Banyak hamba-hamba Tuhan berjatuhan. Hamba Tuhan besar aja bisa jatuh, ya kan? Semua tahulah, ada kok. Tapi kalau udah bertobat, Tuhan sudah lupa. Lanjut. Ayat 20. Buat apa sih kita sadar dan bertobat? Pertama, dosa diampuni. 20, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Jangan pikir Pak Paul di Belanda, saya di Australia, terus yang lain di mana itu, biar banyak doi. Kalau nggak ada damai sejahtera, nggak bakal lega. Betul? Amin. Nggak bakal. Kenapa Amerika terlalu, kapan Bu mau datang bakar kami? Karena orang tahu kita bawa api. Api Tuhan. Mau datang bakar, saya bilang sate kali. Ya kan? Kapan Bu mau bakar kita lagi? Sate emang. Karena saya beritakan tentang pertobatan. Saat kita bersadar dan bertobat, dosa diampuni. Ayat berikutnya, ayat 20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Udah lega, ayat berikutnya. Pemulihan segala sesuatu. Nah ini poin. Pertama sadar bertobat, dosa diampuni. Kedua, ada kelegaan. Orang paling penting tuh kelega, saudara. Damai sejahtera. Nggak ada di, saya sudah ke Lafayette, ya kan? Prancis. Waduh, nggak ada jual di sini damai sejahtera. Nggak ada. Saya masuk di situ cuma bisa lihat, aduh, kenapa saya nggak beli? Mahalnya minta ampun. Tapi nggak jual damai sejahtera. Kalau biar mahal orang bisa beli. Nggak jual saudara damai sejahtera. Kelegaan nggak ada kita dapat di mall terbesar di dunia sekalipun. Pemulihan segala sesuatu ayat 21. Jadi bukan sembuh dari penyakit. Tubuh, jiwa, roh dipulihkan. Kita butuh itu. Kita butuh itu. Semua tahu ada pendeta tamu kami di sini, dia singgung tentang Ciputra. Mudah-mudahan nggak ada yang famili dengan dia, tapi nggak apa-apa. Semua tahu kayaknya nggak. Waktu dia belum tobat dia bilang 7 turunan nggak habis-habis, tapi begitu dia dapat yang di leher itu ternyata nggak ada artinya. Kekayaan nggak bikin kita damai sejahtera. Kekayaan nggak bikin kita pulih segala sesuatu. Di Jakarta, walaupun bukan anak Tuhan, tapi karena harta udah mau habis di ICCU terus, itu oma-oma, 90 lebih, anaknya udah give up, udah angkat tangan, nggak mati-mati.
perusahaan udah mau habis terjual, nggak mati-mati, nggak sembuh-sembuh, udah tua. Iya, tapi Bu, Kak, dia nggak percaya Yesus, nggak apa-apa. Yesus itu bukan khusus orang Kristen, buat semua orang. Amin. Bukan khusus kita, masih banyak orang Kristen antri neraka kok. Saya harus ngomong ini. Jangan kita enak-enak, oh sudah melayani, udah jadi sesuatu. Di mana ada ayatnya kalau kita jadi sesuatu di dunia kita masuk surga? Enggak. Melayani hidup kudus, nama kita tertulis. Ada di catatan buku kehidupan. Ada mau masuk di situ, bukan cuma nonton. Alkitab katakan kalau nggak lakukan firman, jangankan masuk, lihat aja, enggak bisa. Dan cerita si Ama tadi, si Oma itu, saya datang, saya cuma bilang, Tuhan Yesus mengasihimu. Namanya Yesus itu penuh kuasa. Nama Yesus itu. Tahu-tahu dia keluar air mata. Singkat cerita, besok mati. Kabarkan. Kita harus penuh kuasa. Ini udah mau pasca paling enak, sudah. Iya kan? Selalu bicara Roh Kudus. Ngapain kalau cuma paksa? Pasca baru kita ngomong Roh Kudus. Setiap hari. Facebook Minggu Sengsara. Sengsara tiap hari. Sangkal diri, pikul salib. Bukan nanti mau pasca. Minggu sengsara. Oh, ini udah minggu kedua sengsara. Hei, sengsara terus kalau ikut Yesus. Pikul salib, sangkal diri, ikut aku. Nggak ada enak-enak ikut Tuhan. Nggak ada. Kita harus menderita di dalam Kristus. Menderita artinya suka nggak suka kita harus lakukan firman Tuhan. Enak kita sekarang ada Roh penolong. Maka saya katakan jangan bikin ban serap tuh Roh Kudus. Ban serap itu sopi cabaan baru mau pakai. Pakai terus. Dan tahu Pak Untung. Galak ya. Masalahnya saya harus hidupkan roh saya ini udah, aduh ilah, udah sepi di luar. Dan ini penting bagi kita penuai-penuai jiwa. Amin ya. Ini dasar. Sekolah teologi boleh sampai tingkat dewa. Titel boleh panjang. Itu ilmu Yesus. Tapi kita harus memiliki kuasa. Kisah 1:8. Kisah 1 ayat 8. Kalau. Belum tentu kan. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Maka kamu akan menjadi saksi. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Terjadi dalam hidupku dan itu terjadi dalam Bapak Ibu kekasih dalam Kristus. Dulu saya pikir ini ayat mana mungkin. Ya Tuhan tangkap saya dalam keadaan complicated. Tapi kisah 1 ayat 8 terbukti. Eropa, Amerika, Australia udah jadi residen di sini. Waktu masih dugem, masih kena narkoba, mana mimpi, no hope, nggak ada masa depan. Tapi begitu Tuhan tangkap, wow, tinggalkan dosa, berbalik, jangan lihat-lihat ke belakang. Nah ini yang kita harus beritakan, ini yang kita harus miliki. Untuk menuai jiwa pertama kita harus sadar dan bertobat. Jangan pikir kita sudah melayani nggak pernah jatuh dalam dosa. Salah ngomong aja udah dosa. Nggak mesti berzina. Apalagi yang hidup di luar negeri, ya ampun, iya nggak Pak Paul? Iya kan? Melihat orang-orang dia mata aja sudah jadi dosa. Kalau di sini awal-awalnya saya kaget, lama-lama biasa. Ya, dari mata nggak usah kita. Alkitab katakan mata aja ya udah cungkil. Kita punya Roh Kudus. Dia yang memimpin kita. Coba kita tunggu dulu. 1 Yohanes 2 ayat 27. Ini yang saya catat nggak keluar-keluar dari tadi. 1 Yohanes 2 ayat 27. Kalau sudah tahu nggak apa-apa ya, tapi saya tetap baca ya karena ini modal. Jangan mengandalkan ijazah ya. 1 Yohanes 2 ayat 27. 1 Yohanes 2 ayat 27 saya akan bacakan. Sebab ini pentingnya Roh Kudus, pentingnya keurapan, pentingnya keintiman, pentingnya bergaul intim dengan Tuhan lewat urapannya ya. Itu sebabnya tadi Pak Untung
apa? Curahkanlah, ya kan? Kita butuh curahan Roh Kudus baru kita bisa mengerti apa yang Tuhan sampaikan malam hari ini ya. 1 Yohanes 2 ayat 27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Bukan ada yang di kita ada belajar, bukan. Kita terima langsung dari atas ya. Alkitab katakan di dalam Yesaya, Roh Kudus tercurah. Roh tercurah dari atas. Tinggal kita mau ngambil ya. Saya akan cuplik sedikit ayatnya bahwa padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan menjadi hutan. Berarti ada keberkatan. Keberkatan bukan bicara uang, dolar, bukan. Damai sejahtera. Karena ayat selanjutnya, kita memiliki damai sejahtera untuk selama-lamanya. Bukan cuma saat satu kali datang habis, enggak. Yesaya 32, 15, 16, 17. Iya, 15, 16, 17. Terus, sebab dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Saat kita sadar dan bertobat, ya, maka kita terhubung dengan roh yang dari atas itu. Amin. Saat ini hubungan dengan kisah 3:19 tadi. Saat kita sadar dan bertobat, automatically kita tersambung, kita connect. Tadi pagi saya udah begini, saudara. Wifi-nya ngadat. Suami saya bilang itu lagi apa namanya? Lagi apa sih di servis gitu. Saya bilang, aduh malam kita mau khotbah sedunia ini, haleluya. Dan tengah hari jadi. Itu iblis selalu mau mencoba, tapi saya nggak patah semangat. Ya, mengganggu. Jadi Roh Kudus itu, karena itu ya, saya ulangi, sebab di dalam diri kamu, saudara dan saya, tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Hanya Roh Kudus, guru besar, saudara. Tetapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak, ini udah di step, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaklah kamu tetap tinggal di dalam dia. Artinya, saat kita intim, saat kita bergaul dengan roh itu, maka kita pasti masuk ke dalam proses. Jadi artinya yang tinggal tetap di dalam dia. Urapan itu yang mengajar, urapan itu yang menguatkan kita untuk kita bisa melewati proses yang Tuhan izinkan bagi kita harus alami. Maka ada Roma 8:28. Semuanya mendatangkan kebaikan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya kita sebagai penuai jiwa, untuk menjangkau jiwa, kita harus memiliki stok firman yang banyak. Overdosis firman. Karena itu senjata kita. Karena kalau kita lihat di Roma 10, kita buka ya. Kalau orang Manado, orang Ambon bilang, mana ayatnya? Ada. Semua ada di AP ayat. Roma 10 ayat 8. Kenapa kita harus punya perbendaharaan firman? Karena ayat ini bilang, nggak ada di Alkitab, tapi ada di mulut dan di hati. Amin. Roma 10 ayat 8. Kalau Pak Untung udah nggak kaget dengan firman, makanya dia senyum-senyum aja tuh. Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya? Ini. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman. Untuk kita menjangkau jiwa, kita butuh firman iman. Jangan bilang tobat nggak ya dia. Duh, kita bisa dapat nggak ini orang? Ini orang kan gangster. Ini gangster Belanda banyak toh. Ini kalau ada suami saya gabung, dia bisa banyak cerita dengan Pak Paul. Jangkau itu gangster-gangster di Ambon. Ya kan? Manado Ambon Kosoba gabung, dorang itu. Ya kan? Jangkau. Nggak ada tuh bilang begini. Aduh bisa nggak? Dia kan orang hebat. Hei, roh dunia lemah dan miskin. Amin.
Tapi Roh Kudus dahsyat dan ajaib. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, roh dunia takluk. Mau kata dia gangster jagoan, pasti dia begini. Dia nggak berani tatap mata kita yang ada hubungan intim dengan Roh Kudus. Nggak berani. Tungkul dia. Dia takluk kepada Roh Kudus yang ada di dalam kita. Maka pentingnya kita memiliki kuasa itu dengan dasar sadar dan bertobat. Dosa diampuni artinya iblis nggak bisa korek-korek kita lagi. Dia bisanya korek di apa? Pikiran. Itu sebabnya pikiran kita ini harus benar-benar dibakar oleh api kudus. Kapan dibakarnya? Ibrani 12 ayat paling akhir. Firmanmu adalah api yang menghanguskan. Kapan firman itu menghanguskan? Saat kita ada pertobatan. Ada keseriusan dengan Tuhan. Ada nempel dengan dia. Nyatu dengan dia. Maka apa yang keluar Musa dan Elia, dia ngomong api yang keluar. Nah kita orang-orang yang diurapi, kita ngomong gangster terbakar. Saya mau ngomong ini suami saya mantan gangster, Pak Paul, Pak. Untung sudah tahu. Sekarang udah pendeta. Ada harga yang dibayar sebagai istri yang penuh Roh Kudus. Alkitab katakan suami yang tidak beriman dikuduskan oleh istri yang beriman. Istri yang tidak beriman dikuduskan oleh suami yang beriman. Amin. Saya percaya malam hari ini saya berdoa biar Roh Kudus bukakan telinga mata rohani kita. Karena ini dasar. Kalau kita ada ini Kisah Rasul 3, 19, 20, 21. Ringan. Nggak berat. Nggak ada semoga. Mudah-mudahan. I hope so. Nggak ada. Ya dan amin. Tangkap jiwa. Kalau belum apa-apa kita dapat nggak ya? Ya, itu namanya belum berperang so kalah. Belum maju udah kalah. Saya ngomong begini karena mengalami praktek-praktek. Kopassus tinggi besar, minta dilayani. Waktu itu Jakarta siaga berapa? Ada Pak Yohanes Sumarmo. Selamat malam, shalom Pak Yohanes. Oh. Itu gengnya Pak Untung itu. Nah, Jakarta siaga berapa saya lupa. Dia suruh kuduskan itu senjata. Dia Kopassus tinggi besar. Undang saya dan tim untuk menguduskan rumahnya karena istrinya lagi hamil. Bawaannya panas. Senjatanya ada di kamar. Saya dengan tim ada 5 orang. Saya yang pegang senjata itu mengurapi. Setannya masuk ke dia. Dia udah mau kokang begini. Ngadep ke saya. Giginya udah bunyi. Gitu kan. Begitu saya dengar begitu saya langsung ngomong darah Yesus. Begitu ngomong darah Yesus. Dia jatuh. Badan segede gajah gitu. Tinggi besar. Kopassus. Orang Ambon. Namanya Silas nama baptisnya. Dia jatuh Bapak Ibu. Begitu dia sadar berdiri dia begini. Ibu, tenaga dari mana? Saya waktu itu belum gemuk begini. Belum kena susu kangguru. Belum. Ibu tenaga dari mana? Kuasa Roh Kudus. Amin. Amin. Miliki itu. Kalau saudara punya kuasa Roh Kudus, semua setan genderuwo semodel apapun, saudara nggak akan takut. Walaupun bulu kuduk berdiri, ada bohong kalau enggak. Tapi lawan dia dengan iman. Takluk, tobat. Bukan kita hebat. Roh yang ada di dalam saudara dan saya itu hebat, luar biasa. Dahsyat dan ajaib. Pujian yang sekarang saya nggak hafal karena itu baru-baru. Kami butuhkan apa namanya tuh Pak Untung? Keajaibanmu. Butuh keajaiban tapi hidupnya nggak takluk sama firman bagaimana? Nggak bakal, jangan mimpi di siang bolong. Yakobus bilang apa? Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu tanpa ditungkang tengking sampai serak. Minyak bimoli 5 galon, setan nggak keluar. Kalau kita hidup nggak kudus, usir dia. Dia pikir siapa kamu? Amin.
Ini kita lagi bicara tentang kuasa. Kalau kita ada Kisah Rasul 3, 19, 20, 21, setan kebakar. Ini yang saya catat gak laku dari tadi. Tuhan mau apa yang saya ngomong ini bukan dari saya, saudara. Saya pun makan firman Tuhan malam hari. Saya mau dibaharui. Pelayanan kita berubah. Kalau kita nempel dengan dia, gak capek melayani. Gak capek. Karena tidak ada kata-kata semoga, mudah-mudahan. Enggak. Jalan. Bersama Yesus. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar. Seng ada yang sukar. Nyanda ada yang sukar. Lawan dia. Amin. Wow, ini malam hari ini saya luar biasa. Yang saya catat kagak keluar. Ini Roh Kudus langsung ngomong, Roh Kudus langsung ngomong. Yaitu, karena firman itu ada di mulut dan di hati. Nggak ada dibilang firman itu ada di Alkitab. Nggak. Kita udah baca tadi Roma 10 kan, ayat 8. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Wow. Malam hari ini mari kita pegang Kisah Rasul 3, 19-21. Itu kita pegang terus supaya kita nggak gampang jatuh, tidak gampang terpengaruh. Apalagi kalau kita memenangkan itu seorang pemimpin yang hebat. Kita memenangkan seorang bule yang kedudukannya, ini bicara di dalam dan luar negeri, ya kan. Pak Untuk dia memenangkan misalnya gembala besar yang nggak tobat-tobat. Karena saya pernah, saya ada yang konseling. Bu, gembala, apa namanya? Blok jemaatnya, boleh nggak? Nggak boleh. Itu bukan gembala. Itu bukan anak Tuhan. Hantu. Masa jemaat di blok? Emang sorga milik gembala? Berapa banyak gereja yang menghalangi orang bisa masuk ke surga. Banyak aturan-aturan yang tidak sesuai dengan firman. Susah banget mau ke surga dengan aturan ini, aturan itu, aturan ini. Mereka bertanya, benar nggak Bu? Back to the Bible. Apa Alkitab bilang? Kalau kalian nggak sejahtera, pindah. Kalau kamu hidup kepahitan, nanti lama-lama cuci darah kamu ginjal. Kebencian timbul. Kok bisa ngomong begitu? Alkitab bilang ya saya 30. Ada persekutuan yang bukan berasal daripada Tuhan. Orang bukannya makin benar, tapi makin seno. Makin gila. Betul? Amin. Ada ayatnya semuanya. Makanya saya ngomong. Jadi nggak semua yang haleluya, haleluya benar. Nah, nah. Itu sebabnya kalau kita intim dengan Roh Kudus. Kita bisa tahu ini ibadahnya dari Tuhan atau bukan. Kalau kita di ibadah yang bukan dihidupkan Roh Kudus, maka kita menjadi orang-orang yang stuck di situ aja. Tidak ada pemulihan. Yang ada nggak ada sukacita, yang ada hilang damai sejahtera. Nah kalau hilang damai sejahtera, siapa yang ada di situ? Iblis. Saya ingat waktu awal bertobatan saya tahun 99, ada saya mana sorgawi ya Pak untungnya di Indonesia ya. Ada renungan, ada dua gereja. Yang satu setannya tidur di atas bumbung, ini ilustrasi renungan. Setannya tidur di bumbungan gereja. Nah yang satu ngomong, enak banget kamu tidur situ. Gua nggak diusir katanya gitu. Itu renungan mana sorgawi itu waktu itu. Jadi nggak semua gereja menghardik setan. Nah kalau kita orang-orang yang penuh kuasa Roh Kudus, pasti ada acara tumpang tangan ya kan. Jemaat ada pertumbuhan, tidak kepahitan, gampang mengampuni. Ini saya bicara ini karena kita ini pakar-pakar gembala-gembala mungkin atau pemimpin-pemimpin. Mari pegang firman Tuhan. Kita jangan bersandar kepada ijazah yang kita punya. Kita udah baca tadi 1 Yohanes 2 ayat 27. Mari Roh Kudus terus penuhi kita. Mana ayatnya? Efesus 5:18. Jangan kamu mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita nggak penuh dengan Roh Kudus, gampang kita dibawa sama setan. Cara pikir yang sudah tidak sesuai firman. Oh, Ibu Silvi, Pendeta Silvi, Pastor Silvi, dia punya karunia kesembuhan. Semua orang yang bertobat ada. Itu tadi ada itu. Kisah Rasul 3:19. Sadar bertobat,
dosa diampuni, maka kamu akan menerima karunia-karunia Roh Kudus. Nah, kalau nggak hidup kudus, bagaimana kita mau dapat itu? Saya boleh dari dunia hitam, tapi begitu Tuhan tangkap, saya tinggalkan itu, saya masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Amin. Wow, wow ternyata. Maka Tuhan akan berikan kita hikmat, pewahyuan, marifat. Saya katakan ini saya catat baru udah malam. Tapi yang Tuhan Roh Kudus lebih tahu apa yang kita butuhkan. Saudara dan saya sebagai penuai apa? Penjangkau jiwa. Kalau di PSBB itu saya teriakan, boleh aja PSBB apa? Penjangkauan sampai bangsa-bangsa. Nah, kalau kita nggak dipulihkan, kita nggak bertobat, bagaimana kita mau sampai ke bangsa-bangsa? Jangan mimpi. Apalagi ini, merajut kasih, menjangkau jiwa. Lakukan kisah 3, 19, 20, 21. Camkan itu. Maka kita akan menjadi pemenang. Banyak jiwa kita menangkan bagi Tuhan. Banyak banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Weh. Amin ya. Amin ya. Amin. Boleh nggak saya stop, sisanya kita sharing ya? Boleh ya, karena saya sudah nggak dapat pewahyuan lagi dari Roh Kudus. Amin Ya. ya, boleh ya. Apa kita tutup doa dulu baru sharing, atau sharing dulu baru tutup doa, Pak Paul? Eh, Ibu tutup dalam doa, kita masuk Ya, doa baru kita syafaat dan sharing ya. kita Jadi baru sharing. anytime kita bisa keluar ya. Ya, Oke. ya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan dalam. Hosana, hosana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Aba Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, terima kasih buat pengajaran malam hari ini. Kami tidak boleh stop pertobatan kami berapa tahun yang lalu. Kami tidak boleh stop di dalam pertobatan kami seberapa tahun yang lalu. Tapi kami harus terus menerus diperbaharui. Kita harus sadar, bertobat, dosa diampuni, dan menerima karunia roh. Dan bahkan kami mendapat kelegaan, dan kami akan dipulihkan segala sesuatu, yaitu tubuh, jiwa, roh. Memberkati terus grup ini Tuhan, Zoom and Kristo online service ini Tuhan. Berkati semua mereka, taruhkan, berikan mereka terus hikmat, pewahyuan, marifat daripadamu, sehingga mereka bisa Tuhan untuk menjangkau jiwa kemanapun Tuhan utus. Terima kasih Bapak, cabut yang tidak berasal daripada Tuhan, tapi meteraikan semua firman-firman yang penuh kuasa, firman yang berkuasa, firman yang mengalahkan setan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba kembalikan segala pujian, hormat, syukur, keagungan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-puji namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan saya buka kalau ada yang mau bertanya atau Ibu, kita ya, doa syafaat dulu. boleh. Nanti Ibu tutup dalam doa berkat. Boleh. Baru Ya, kita sharing. baik. Baru Boleh. kita sharing. Boleh. Pak Johan satu Siap. lagu aja, Pak. Silakan Pak Johan. Mic-nya masih ditutup, Mak. Pak Johan, mic-nya masih tertutup. Masih di mute. Pak Johan, Belum dengar, masih tertutup mic-nya. Pak Dirksen tolong dibantu, coba. Pakai headset, dia pakai earphone. Oke. Nggak kedengeran Pak Untung. Ya, Ya, dia lupa. Multimedia nggak bisa buka mic-nya ya? nggak dengar Pak Untung. Nggak dengar. Hah? Pak Johan suaranya ditutup tadi. Mic-nya unmute tuh. Haleluya. Ya,
Saya lupa buka suaranya. Lanjut. Mau dilanjut atau nyanyi lagi atau lanjut? Nyanyi saja. Nyanyi lagi. Nyanyi ya, Pak Paul? Ya, silakan. Soalnya ibu di sana udah jam 12 lewat di Sydney. Lanjut. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Terima kasih Pak Johan untuk puji-pujiannya. Kita bersatu dalam doa untuk kita menaikkan doa syafaat kita. Saya minta nanti Ibu Sylvie untuk menutupnya dalam doa berkat sekaligus ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik dalam Yesus Kristus Tuhan, kami datang menyembah Engkau Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan yang sudah ditabur oleh hamba-Mu, Evangelis Sylvie Karawan dari Sydney ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan yang Kau tabur itu boleh menjadi kekuatan, menjadi semangat bagi kami untuk menjangkau jiwa-jiwa, menjala jiwa-jiwa, sesuai dengan firman-Mu Matius 28 ya Tuhan, untuk membawa jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, membaptis mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan dan menyegarkan kami, sekaligus menegur kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba mau berdoa untuk hamba-hamba yang bertugas Tuhan di Encristo. Tuhan berkati semua. Pak Johan dengan keluarga, Pak Dodi, juga Pak Dirksen, juga Pak Harta yang bersama dengan kami, dan hamba-Mu Tuhan, Tuhan berkati kami semua dalam pelayanan kami di Indonesia for You, dan di bidang pelayanan kami di Indonesia, di Encristo Ministry, online service, di Encristo Care Mission, dan Encristo Education Tuhan. Tuhan memberkati semua pelayanan kami, supaya kami, Tuhan pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk semua peserta yang hadir di malam hari ini Tuhan. Tuhan berkati semua yang peserta yang hadir di sini. Bapak Ibu yang hadir yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Kau kuatkan mereka, Kau hampiri rumah tangga mereka Tuhan. Agar rumah tangga mereka boleh diberkati, segala rencana mereka, segala apa yang mereka idam-idamkan, pergumulan mereka Tuhan datang bersama mereka Tuhan. Tuhan menyelesaikan segala sesuatu yang mereka rindukan atau masalah yang mereka hadapi. Kami percaya Tuhan kami adalah Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang dapat berbuat apapun juga yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Engkau ya Bapa. Sekali lagi Tuhan, Hamba mau berdoa untuk Ibu Sylvie bersama keluarga Tuhan, bersama anak cucu Tuhan, berkati pelayanan beliau di Sydney, di Australia Tuhan. Tuhan sudah pakai beliau Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Berikan beliau kemampuan Tuhan, kesehatan, juga hikmat yang datang daripada-Mu, supaya banyak jiwa di Australia atau di belahan dunia ini Tuhan, yang beliau diminta untuk memberitakan firman-Mu melalui Zoom meeting. Tuhan memberkati beliau Tuhan. Terima kasih. Kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan, yang sedang banyak masalah Tuhan. Tuhan tolong dari pemerintahan kami, dari presiden, wakil presiden, dengan seluruh kementerian, parlemen Tuhan, legislatif, yudikatif, dan semua yang terlibat sampai di RT RW Tuhan. Tuhan campur tangan. Hamba berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan persatukan gereja-gereja Tuhan. Jangan ada tembok-tembok dogmatik yang memisahkan mereka ya Tuhan. Tapi persatukan mereka di dalam kasih Kristus Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk bangsa-bangsa yang ada di dunia ini Tuhan. Perselisihan, peperangan Tuhan, Tuhan jauhkan. Juga perdamaian di Israel dengan Palestina Tuhan.
Dan kami tidak tahu rencana Tuhan apapun. Yang Tuhan buat pasti baik. Kami tahu ada rencana Tuhan di balik peperangan yang ada di Amin. Israel dan Palestina. Kami serahkan dalam tangan-Mu juga di Rusia dengan Ukraina, Tuhan, campur tangan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin dunia, Tuhan, di United Nations, di PBB, supaya mereka bisa menjadikan satu eh, persatuan bangsa-bangsa ini menjadi wadah yang baik, Tuhan, untuk kepentingan seluruh umat di dunia. Sekali lagi kami mau berdoa untuk gereja-gereja di dunia, Tuhan. Biar Tuhan juga persatukan kami, supaya pada saat Engkau datang, kami siap untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia sampai Kau panggil. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami serahkan Tuhan, doa kami ini kami tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, seperti di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa berkat Ibu Sylvie. Mari kita mengangkat tangan kita, memohon berkat Tuhan, urapan Allah turun dari sorga atas kita. Biarlah masuk keluar kami diberkati Tuhan, pelayanan kami diberkati Tuhan, rumah tangga kami diberkati Tuhan, dan apa saja yang kami buat berhasil dan beruntung, bahkan keadaannya baik. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Yesus Kristus sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Bless you all. Terima kasih. Thank you. Ya. Saya serahkan ke Pak Dodi untuk mengambil alih tugas